Bismillahirrahmanirrahim. Nikahu Abi Darda radhiyallahu anhu. Akhraja Abu Nu'aym fil Hilyah an Thabit al-Bunani anna Abu Darda radhiyallahu anhu dhahaba ma'a Salman yakhtubu alayhi imra'atan min Bani Layth. Fadakhal fadhakara fadla Salman wa sabiqatahu wa islamah. وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة فقالوا أما سلمان فلا نزوجه ولكننا نزوجك فتزوجها ثم خرج فقال إنه قد كان شيء وإني أستحي أن أذكره لك قال وما ذاك فأخبره أبو الدرداء بالخبر فقال سلمان أنا أحق أن أستحيي منك أن أخطبها وكان الله تعالى قد قضاها لك وأخرجه الطبراني مثله قال الهيثمي ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من سلمان ولا من أبي الدرداء. انتهى. تزويج أبي الدرداء ابنته الدرداء رضي الله عنهما برجل من ضعفاء المسلمين. أخرج أبو نعيم في الحلية عن ثابت البناني قال خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنته الدرداء فرده فقال رجل من جلساء يزيد أصلحك الله تأذن لي أن أتزوجها؟ قال اغرب ويلك قال فأذن لي أصلحك الله. قال نعم قال فخطبها فأنكحها أبو الدرداء الرجل. قال فصار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. قال فقال أبو الدرداء إني نظرت للدرداء ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرها أين دينها منها يومئذ. وأخرجوا أيضا الإمام أحمد مثله كما في صفة الصفوة. Beberapa cerita sikap-sikapnya para sahabat yang perlu kita tiru. Ini kata para ulama, sahabat ini adalah pimpinan-pimpinan dalam kuatnya iman, dalam lurusnya iman dan dalam mantapnya iman. Akhirnya iman mereka membimbing mereka untuk punya perkataan yang benar, sikap yang benar, pandangan yang benar, dan keputusan yang benar. Maka di dunia ini tidak ada orang yang lebih lurus imannya melebihi para anbiya. Lurus mantap 100%, nggak ada kurangnya. Maka 100% perbuatannya nggak ada kelirunya. Selepas para anbiya adalah santri-santrinya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat. Mereka bukan para nabi, tapi iman mereka adalah iman yang Allah telah cerita, saya telah ridha kalau orang beriman seperti para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Orang kok beriman seperti iman kalian para sahabat, mereka berarti telah dapat petunjuk. Standarnya iman nih imannya para sahabat. Bagaimana di antara sikap-sikap mereka yang perlu kita contoh. Pernikahannya Abu Darda. Abu Nu'aym telah meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah dari seorang rawi yang bernama Thabit al-Bunani. Seorang rawi yang terkenal, sangat-sangat soleh. Selepas beliau wafat, ini ada orang melihat ke kuburnya, beliau ngintip, itu beliau kelihatan di kuburnya itu sedang sholat. Rawinya ini bukan rawi sembarangan.
Beliau doa lebih 40 tahun, ya Allah, kalau nanti di kuburan ada hambamu yang engkau izinkan untuk sholat, jadikanlah saya termasuk yang diizinkan itu. Beliau ini bukan sekedar rajin sholat, senangnya sholat itu luar biasa, sampai di kuburan cita-cita beliau diizinkan untuk sholat. Padahal sholat di kuburan itu ya mungkin nggak ada pahalanya, sudah kelewat dari dunia. Tapi senang beliau, walaupun nggak ada pahalanya sholat terus. Bahwa Abu Darda telah pergi bersama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk melamarkan beliau melamarkan untuk Salman seorang perempuan dari Bani Laith. Maka Abu Darda pun masuk ke rumahnya calonnya Salman. Kemudian beliau menyebut-nyebut keistimewaannya Salman. Banyak kelebihan Salman ini. Dan juga dahulunya Salman dalam Islam, ini termasuk orang Islam awal-awal ini Salman. Beliau bilang pada keluarga tersebut bahwa Salman melamar putri mereka yang bernama si Fulanah. Maka keluarga yang dilamar oleh Abu Darda mengatakan, kalau untuk Salman kami tidak menerima lamaran dia, tidak mau kami menikahkan dia dengan putri kami, tapi kami mau nikahkan kamu dengan putri kami. Jadi ini ada beberapa cerita. Sebelum ini Sayyidina Salman pernah melamar juga saudarinya Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ditolak juga. Ini Salman ini termasuk sahabat yang beberapa kali nikah ditolak. Maka asalkan kita ini amal agama, walaupun nikah ditolak-tolak nggak patek laku, nggak masalah. Di surga banyak bidadari nunggu. Di dunia ini secantik-cantiknya wanita juga bau kalau nggak mandi. La ilaha illallah. Ini kata sebagian ulama, karena Salman ini walaupun banyak kelebihan, banyak hadis yang muji Salman langsung dari Nabi. Ini beliau ini memang umurnya sudah sepuh. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam itu umurnya di atas 150 tahun. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini wafat umurnya 200 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih 350 tahun. Ini sepuh banget. Jadi mertua itu mikir-mikir menantunya kok sudah sepuh. Walaupun wali kalau sudah sepuh mikir-mikir. Maka Abu Darda pun menikahi wanita tersebut. Dinikahi saja oleh Abu Darda. Kemudian Abu Darda keluar dari rumah tersebut. Dalam riwayat yang lain sampai beberapa hari Abu Darda nggak mau nemui Salman, malu atau takut nemui Salman. Maka akhirnya beliau ketemu dengan Salman. Beliau bilang pada Salman, sesungguhnya telah terjadi sesuatu dan aku malu menyebutkan sesuatu tersebut. Maka Salman bilang, apa sesuatu itu yang kamu malu untuk menyebutkannya? Maka Abu Darda pun cerita pada Salman mengenai cerita sebenarnya, bahwa kamu lamarannya ditolak, saya yang enggak ngelamar malah diterima, tak nikahi aja. Coba ini kalau kita kira-kira bagaimana? Wah, jadi perang Mahabharata, perang Brontayuda. Maka Salman mengatakan, aku lebih berhak untuk malu melebihi kamu. Seharusnya yang malu itu saya, karena aku telah melamarnya, sedangkan Allah telah mentakdirkan wanita itu untuk kamu. Bagaimana iman itu kalau lurus tuh? Ini memang jatah dia, saya ingin ya nggak akan dapat. Jadi kalau orang itu imannya lemah, perasaannya ada perkara itu direbut orang, akhirnya tengkar gara-gara imannya lemah itu. Di mana-mana terjadi pertengkaran karena perasaannya, rezekinya kita itu bisa dikeroyok sana, keroyok sini, jatah kita diambil sana, ambil sini.
Allah Akbar. Abu Darda menikahkan putrinya yang bernama Darda radhiyallahu anhuma dengan seorang laki-laki dari kalangan orang Islam yang miskin. Jadi Abu Darda itu kalau dalam bahasa Arab namanya kunyah. Abu Darda bapaknya si Darda. Nah, Darda itu nama putri beliau. Abu Darda bapaknya Mbak Darda. Nah, dan ini di Indonesia banyak Darda jadi namanya laki-laki. Itu kalau dalam cerita-cerita sahabat itu Darda namanya wanita, Abu Darda. Nah, yang laki-laki abunya, kalau Dardanya wanita. Nah, yang terkenal Darda itu sangat cantik. Abu Nu'aim telah meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah dari Thabit Al-Bunani, beliau mengatakan, ini sikap beliau yang luar biasa, bagaimana milih menantu itu pertimbangannya apa. Yazid ibnu Muawiyah telah melamar kepada Abu Darda, melamar putri beliau si Darda. Dan Yazidnya adalah penguasa waktu itu, orang yang paling terpandang, paling kaya, putranya Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka lamarannya Yazid ditolak oleh si Abu Darda, nggak diterima. Lamarannya orang terkaya waktu itu nggak diterima. Maka ada seorang laki-laki yang biasa duduk dengan Yazid, laki-laki miskin. Dia bilang pada si Yazid yang lamarannya ditolak tadi, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Tuan. Apakah Tuan mengizinkan aku untuk menikahi putrinya Abu Darda? Bagaimana kalau tak lamar saja, boleh nggak wahai Tuan pejabat, Tuan Khalifah? Maka Yazid menjawab, minggatlah kamu, kurang ajar kamu. Mau saya ditolak malah mau kamu lamar. Maka laki-laki tadi ngulang lagi minta izin pada si Yazid, izinkanlah untuk aku, semoga Allah mendatangkan kebaikan pada Tuan. Ini karena kalau nggak diizinkan bisa bahaya, bisa dimarahi, bisa bahaya. Maka Yazid bilang, ya silahkan aja. Maka laki-laki yang miskin tadi melamar putrinya Abu Darda. Maka Abu Darda pun menerima lamarnya dan dinikahkan dengan laki-laki miskin tersebut. Si kaya nggak diterima, si miskin diterima. Maka berita itu menjadi masyhur di kalangan para manusia, di kalangan orang-orang waktu itu, bahwa Yazid telah melamar putrinya Abu Darda, ditolak oleh beliau. Dan ada laki-laki miskin ngelamar, dinikahkan dengan putri beliau. Maka Abu Darda menyampaikan alasannya, sesungguhnya aku mikirkan putriku si Darda. Kenapa kok Yazid tak tolak, orang miskin tak terima? Sesungguhnya aku mikirkan putriku yaitu Darda. Bagaimana pendapat kalian kalau Darda nanti banyak yang khidmat pada dia, jadi hidupnya mewah, hidupnya berubah, bagaimana? Dan dia akan masuk di rumah yang banyak lampunya, yang sampai matanya bloloen, matanya terkena silau lampu-lampu di rumahnya. Waktu itu agamanya di mana nanti putriku? Jadi khawatir putrinya terlalu kaya nanti nggak bisa jaga agamanya. Karena tak nikahkan aja dengan si miskin, nanti sudah nggak reno-reno, tinggal amal agama. Semoga jadi pelajaran bagi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wa malaikatuka al muqarrabun wa ibadika as salihun
ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.